Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi ilmu dasar keperawatan 1 dengan dosen pengampu Dr. Nurse Putri Dafriani SCAP MSc. Baiklah, sebelumnya saya Rafael Virali sebagai moderator di kelompok ini. Saya akan memperkenalkan nama rekan-rekan saya di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Nesti Quranika. Halo guys, nama saya Alma Fiserli. Hai, perkenalkan, nama saya Gina Julia Putri. Hai, nama saya Sofia Derajat. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Alma Fiserli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem dan jaringan saraf sungguh kompleks dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Oke guys, di sini fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ tubuh. Sistem dan jaringan saraf dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berperan dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, contohnya gerakan, emosi, pernafasan, dan denyut jantung, pikiran serta suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon tubuh. Jaringan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kedua organ ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem saraf. Otak sebagai pengendalian utama dalam tubuh, termasuk proses yang disadari atau tidak, dan penyampaian segala informasi. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Gina Julia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perbedaan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian definisi, sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf pada vertebrata yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, di mana impuls sensoris dilakukan dan diproses untuk mengkoordinasikan fungsi di dalam tubuh dengan mengirimkan impuls motor ke organ efektor. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf pada vertebrata yang terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Di bagian komponen, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari reseptor sensorik, neuron sensorik, dan neuron motorik. Di bagian saraf akson dari sistem saraf pusat terdiri dari proyeksi ramping dan membawa impuls saraf secara signifikan pendek. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya Sofia Derajat. Baiklah, saya akan menjelaskan sel saraf neuron. Yang pertama, dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkan ke akson. Yang kedua, nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, bergantung jenis selnya. Yang ketiga, badan sel atau ductal body merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat. Yang keempat, akson atau neurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh, neuron atau soma. 5. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Yang keenam, sel Schwann juga disebut dengan sel neurilema, adalah sel di dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielin di sekitar akson neuron. Yang ketujuh, nodus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Yang ke-8, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Baiklah, materi keempat akan disampaikan oleh rekan saya Nesti Quranika. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang apa itu neuron transmitter. Neuron transmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh, seperti otot. Selanjutnya, bagaimana neuron transmitter bekerja? Neuron tidak melakukan kontak langsung dengan neuron lainnya. Di antara neuron-neuron, ada celah yang sangat kecil yang disebut dengan sinopsis. Di sinopsis ini, neuron transmitter berperan melintasi celah sinopsis untuk membawa pesan dari sel saraf sistem saraf pusat.
atau otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Denisa Putri Rahma Putri. Selanjutnya adalah otak besar. Otak besar adalah bagian terbesar dalam otak. Otak besar terbagi menjadi 4 dan terdapat 2 bagian. Fungsi otak besar adalah untuk mengatur indera dan otot. Basal ganglia dalam materi abu-abu di bagian dalam belahan otak. Fungsinya adalah untuk mengontrol kognisi, melakukan koordinasi gerakan, dan mengaturkan gerakan tak sadar. Otak kecil adalah bagian otak berada di bawah locus occipital cerebellum, memiliki struktur mirip otak besar dan berukuran jauh lebih kecil dari otak besar. Adalah kelenjar utama yang menghasilkan berbagai macam hormon. Fungsinya adalah untuk mensekresikan berbagai macam hormon dan sebagai pengendali kelenjar lain di dalam tubuh manusia. Talamus adalah bagian di ensefalon yang memiliki panjang sekitar 1 inci dan berada di bagian sentral otak. Fungsinya adalah sebagai penerima informasi sensorik dan panca indera yang kemudian diteruskan ke korteks cerebri. Posterior otak yang merupakan sambutan untuk kesatuan medulla oblongata pons dan mesencephalon. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dah.